Ketika sudah dipeluk, anak membuat gerakan-gerakan yang membangkitkan syahwat orang itu. Terus-menerus hingga ketika hasratnya sudah terlihat, si anak mengajarkan apa yang harus dilakukannya. Sampai akhirnya, perbuatan sodomi pertama dalam sejarah peradaban manusia pun terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat muslim yang beriman, bertemu lagi bersama dengan saya Rizky Nurhidayah. Dan kali ini Rizky akan menceritakan kisah awal mula perilaku kaum Sodom. Sodom dan Gomora adalah dua kota yang dikatakan telah dihancurkan oleh Tuhan karena perbuatan laknat penduduknya. Kisah mengenainya memiliki tema yang mirip dengan air bah Nuh, di mana azab ditimpakan akibat Tuhan marah akan dosa manusia. Kedua kota ini disebutkan berulang kali di kitab Nevi'im dan Perjanjian Baru sebagai simbol dari kelaknatan manusia dan pembalasannya. Al-Quran juga berisi bentuk versi ceritanya sendiri atas kedua kota tersebut. Legenda atas kehancuran dua kota ini kemungkinan berasal dari usaha orang-orang dulu untuk menjelaskan mengenai reruntuhan kota-kota kuno dari zaman perunggu sekitar 3000 tahun sebelum Masehi yang terdapat di daerah tersebut. Umat muslim pasti sudah mengetahui betul cerita kehancuran umat Nabi Lut alaihissalam di kota Sodom. Asap pedih diturunkan oleh Allah karena masyarakat di kota Sodom tersebut kerap melakukan perzinahan dan penyimpangan seksual. Kaum Sodom menerima azab mengerikan seperti gempa bumi yang amat dahsyat. Kisah tentang kaum Sodom pun dituangkan dengan jelas dalam Al-Quran surat Hud ayat 82. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang di atas ke bawah kami atau kami balikan, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Dalam ayat itu juga dijelaskan jika Allah menjungkir balikan kota Sodom hingga luluh lantah tak tersisa. Meskipun kisah tersebut sudah terjadi berpuluh atau ratusan abad, dikisahkan perilaku penyimpangan yang dilakukan kaum Nabi Lut ialah homoseksual atau memuaskan hasrat seksual dengan sesama jenis. Perilaku ini setidaknya disinggung dalam Al-Quran, dan salah satunya terdapat pada surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Dan kami telah mengutus Lut kepada kaumnya, dan ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengajarkan perbuatan fasya itu yang belum pernah dikerjakan oleh seseorang pun di dunia ini sebelummu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, tetapi kamu adalah kaum yang melampaui batas. Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafsir menjelaskan bahwa Nabi Lut menanyakan kepada kaumnya dengan menggunakan pertanyaan yang mencela, yakni apakah kalian tega melakukan perbuatan yang nista dan belum pernah dilakukan oleh satu kelompok manusia manapun di muka bumi? Ia menjelaskan bahwa al-fasiyah bermakna segala perbuatan atau perbuatan apa saja yang sangat keji. Menurut As-Sarawi dalam tafsir As-Sarawi memaknai sebagai tambahan pada kekotoran berupa perbuatan homoseksual itu sendiri. Semisal seorang lelaki dan perempuan yang berzina di luar nikah, maka hal ini merupakan perbuatan kotor, dan bila perbuatan itu dilakukan setelah menikah menjadi halal. Sedangkan bila hubungan itu dilakukan pada sesama jenis, maka itulah yang dinamakan tambahan kekotoran atau paling kotor dan terkutuk, ujar Mutawali As-Sarawi. Selanjutnya sobat, yang menjadi pertanyaan besar pada peristiwa kaum Lut ialah dari mana mereka memiliki perilaku tersebut? Imam As-Suyuti dalam kitabnya Durrul Matur fi Tafsir Bil Ma'thur menukil riwayat Ibnu Abbas menyebutkan bahwa pada awalnya kaum Sodom memiliki pohon dan kebun yang lebat buahnya. Akan tetapi suatu ketika mereka tertimpa musim paceklik hingga kekurangan pangan. Lalu sebagian mereka berkata bahwa musim paceklik ini disebabkan banyaknya orang asing yang berkunjung ke negeri Sodom. Oleh karenanya, apabila menemui orang asing tersebut, maka kumpulilah dengan cara sodomi. Setelah itu, niscaya mereka tidak akan datang lagi ke negeri ini.
Tak disangka, ternyata anjuran yang bersifat tahayul ini diikuti oleh kaum Sodom hingga pada akhirnya menjadi kebiasaan mereka. Sementara itu, Muhammad Syahir Al-Aidrus dalam bukunya yang berjudul Perjumpaan dengan Iblis mengisahkan umat Nabi Lut alaihissalam termasuk kaum yang banyak dikaruniai kelebihan. Mereka suka bersatu dan bergotong royong dan biasa berangkat bekerja bersama-sama, meninggalkan istri dan anak-anak mereka di rumah. Iblis tidak menyukai hal itu dan banyak upaya yang telah dilakukannya, namun kurang berhasil. Sungguh sulit menyesatkan kaum yang suka persatuan. Akhirnya dia pun mendapatkan ide. Setiap kali mereka pulang kerja, hasil pekerjaan mereka dirusak dan dihancurkan oleh iblis. Esok harinya mereka bertanya-tanya, siapa gerangan yang merusak pekerjaan mereka, membuat hari kemarin menjadi sia-sia dan memperlambat produksi. Kerja mereka menjadi tidak efektif. Mereka pun kesal sekali, sehingga mereka bersepakat bahwa jika pelakunya tertangkap, dia akan dijatuhkan hukuman berat. Pada hari-hari berikutnya, iblis menjelma dirinya menjadi seorang anak muda yang manis dan menawan sekali tampangnya. Ketika kaum Lut pergi bekerja keesokan harinya, mereka melihat anak itu dan menyadari bahwa anak itulah pelakunya. Maka langsung saja mereka mengejar dan menangkapnya. Dan setelah anak itu mengakui perbuatannya, mereka menjatuhinya hukuman mati. Sambil pikir-pikir lebih jauh, mungkin supaya ketahuan siapa orang tuanya atau kerabatnya, atau supaya diadili lebih dulu, mereka memutuskan untuk mengurung anak itu dan menggilir orang untuk menjaganya. Malam itu juga, ketika sudah memasuki waktu tidur, anak itu pura-pura sedih dan berteriak meratap. Karena terganggu dan mulai merasa kasihan, si penjaga menghampirinya sembari bertanya, "Ada apa denganmu?" "Ayahku selalu memelukku saat aku hendak tidur," jawabnya. Si penjaga menjadi tidak tega. Akhirnya dia berkata, "Ya sudah, sini kupeluk." Ketika sudah dipeluk, anak membuat gerakan-gerakan yang membangkitkan syahwat orang itu terus-menerus hingga ketika hasratnya sudah terlihat, si anak mengajarkan apa yang harus dilakukannya. Sampai akhirnya perbuatan sodomi pertama dalam sejarah peradaban manusia pun terjadi. Pagi harinya ketika dia bangun, anak itu sudah tidak ada. Orang itu pun menceritakan segala sesuatu yang terjadi dengan berapi-api dan mencontohkannya. Teman-temannya menjadi penasaran hingga akhirnya mereka pun saling mencoba melakukannya juga. Akhirnya, hari demi hari kerusakan moral itu menyebar luas dan menjadi kebiasaan. Iblis adalah yang pertama mengajarkan, lalu diteruskan oleh orang yang menggaulinya. Tidak puas dengan itu, iblis harus menyelesaikan misinya. Dia sekarang menjelma menjadi seorang wanita dan pergi mempengaruhi kaum wanita sambil mengabarkan, "Sesungguhnya laki-laki kalian sudah saling suka sama suka. Kalian sudah tidak membutuhkannya lagi." Iblis lalu mengajarkan hal baru kepada kaum wanita hingga mereka merasa bisa saling mencukupi kebutuhan biologis mereka satu dengan yang lainnya. Ibnu Katsir mengatakan, dari sinilah pada awalnya hubungan seksual yang dilakukan di antara sesama laki-laki disebut dengan sodomi. Nama itu diambil dari sebuah kota, yaitu Sodom. Penduduk kota ini melakukannya secara terbuka dan tanpa malu-malu. Bukan hanya itu, sobat. Dalam sebuah riwayat dikatakan, mereka juga melakukannya dengan paksaan terhadap siapapun yang sedang melintasi kota tersebut. Perbuatan kaum Lut merupakan perilaku yang tercela. Disebutkan bahwa mereka suka menyetubuhi laki-laki dibandingkan menggauli wanita yang sudah dinikahi. Padahal berhubungan dengan wanita yang sah memungkinkan bisa melahirkan keturunan dan meneruskan keberlangsungan hidup manusia. As-Sawari menyampaikan bahwa Allah sudah menciptakan manusia dengan sedemikian rupa dan menjadikan syahwat dalam keadaan normal sehingga bermanfaat dan bernilai positif. Allah pun sudah menciptakan perempuan dengan rahim sebagai alat reproduksi, sehingga selain sebagai penyalur syahwat, juga yang paling utama ialah melanjutkan garis keturunan. Namun bila hasrat ini tidak disalurkan secara semestinya dan di luar kewajaran, maka itu dinamakan melampaui batas.
Hamka dalam tafsir Al-Azhar juga berkomentar bahwa laki-laki yang memiliki syahwat untuk bersetubuh dengan sesama laki-laki termasuk ke dalam kategori orang yang abnormal di luar kebiasaan, yaitu kemanusiaannya sudah rusak. Nauzubillahi min zalik. Sobat, semoga kita semua terhindar dari sifat-sifat yang sedemikian rupa. Inilah sobat kisah yang bisa Rizky sampaikan. Semoga kisah ini bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih sobat sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa saksikan video-video yang lainnya hanya di channel ini. Sekian dari Rizky, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.